Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 7 Desember 2023. Bacaan kita 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, dan nantinya saya akan hanya membaca ayat yang ke-6 dan 7. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu yang Kau terus nyatakan bagi kami. Tuhan mengaruniakan hari baru hari ini, dan kami sungguh bersuka cita dan bersyukur untuk semua itu. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong dan menyertai kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi kami, menghidupi firman-Mu dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berbicaralah Tuhan untuk kami semua, tuntun kami ya Roh Kudus, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, dan saya akan membaca hanya ayat 6 dan 7. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Amin. Saudara-saudara, tema kita, iman yang diteladani, kapatonganan pak tuladanan. Kualitas iman tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi Kristen atau seberapa banyak jabatan tanggung jawab pelayanan yang ada pada diri kita. Tidak sedikit orang Kristen, bahkan yang kelihatan sangat rajin dalam pelayanan, justru menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Dan akhirnya, orang yang tidak percaya menjadikannya alasan untuk menolak Kristus. Untuk apa masuk Kristen? Sedangkan mereka yang sudah Kristen justru kelakuannya lebih buruk. Seorang ibu merasa menyesal karena suaminya latar belakangnya bukan Kristen, namun karena calon suaminya Kristen, ia rela mengikuti agama suaminya. Ia rela meninggalkan agamanya dan mengikuti agama suaminya karena ia telah mendapat banyak pemahaman tentang ajaran Kristen. Pada akhirnya, ia menyesal karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ia justru mengalami perlakuan yang sangat bertentangan dengan ajaran Kristen. Saudara-saudara, Paulus memberi pujian dan bersyukur untuk orang Kristen di Tesalonika yang benar-benar menunjukkan kualitas iman dan pantas diteladani. Prinsip ajaran Kristen yang diajarkan Paulus kepada mereka sungguh dipelihara, bahkan terus bertumbuh oleh kuasa Roh Kudus. Dengan itu, walaupun menghadapi penderitaan dan tantangan, mereka justru semakin menunjukkan keteguhan imannya. Sikap iman, pengharapan, dan kasih yang ditunjukkan sangat memengaruhi iman orang-orang percaya di sekitar mereka hingga tersiar ke berbagai tempat. Saudara-saudara, biarlah orang lain yang menilai sikap kita melalui keteladanan iman yang konsisten walau menghadapi banyak tantangan. Roh Kudus akan memampukan kita menanggung berbagai tantangan jika sikap iman terus ditunjukkan dalam kesetiaan mengabdi kepada Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih menanamkan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami. Kami bertumbuh di dalam iman dan boleh menyatakan iman kami lewat tindakan-tindakan yang nyata, perbuatan-perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan siaran hidup hari ini. Kami mohon perlindungan, kasih, dan anugerah-Mu
Tuntun dan sertai kami. Lindungi kami dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melakukan tanggung jawab perjalanan-perjalanan hari ini. Bahkan semua aktivitas kami di rumah dan di luar rumah. Kami mohon perlindungan dan kasih-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Mereka sungguh-sungguh ditambahkan hikmat oleh Tuhan dan menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami dimanapun berada, yang dalam kondisi bergumul karena sakit, dirawat di rumah dan di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap mereka. Kami mendoakan yang menderita, yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan satu persatu. Yang mengalami perkara-perkara hidup topang dengan baik. Kami mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mencari pekerjaan, karuniakanlah bagi mereka. Anak-anak-Mu sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, berkati dan bimbing setiap mereka, tambahkan kecerdasan bagi setiap anak-anak-Mu yang masih kecil, berkati dalam tumbuh kembang mereka. Kami mendoakan orang tua kami, opah dan oma, berkati di usia-usia indah mereka dan di usia-usia emas mereka. Kami mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu bersyukur memuliakan Engkau. Dengarkan dan ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.